Rike, Ibu Rike. Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Republik Indonesia, izinkan kami memberikan sedikit catatan dan tanggapan terkait tabungan perumahan rakyat. Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang modal awal Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berlaku sejak diundangkan yaitu tanggal 31 Desember 2018. Pasal 1, Negara Republik Indonesia memberikan modal awal kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Pasal 2, Ayat 1, nilai modal awal sebagai dimaksud dalam pasal 1 sebesar 2.500 miliar rupiah terdiri atas 2 triliun sebagai dana kelolaan yang hasil pengelolaannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan biaya operasional dan investasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat secara berkelanjutan. 500 miliar rupiah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan investasi Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat. Pasal 1 ayat 2. Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ayat 3, modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari APBN tahun anggaran 2018. Menimbang, pertama, hasil audit BPKRI 2021, kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana tapera dan biaya operasional 2020-2021. Sebagai catatan tahun 2021 saja, tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang. Lokus pemeriksaan hanya di 7 provinsi pimpinan meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Temuan BPKRI, pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta tapera karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 belum menerima pengembalian dana tapera sebesar 567,5 miliar dengan rincian sebanyak 25.764 orang dari data BKN senilai 91 miliar rupiah. Kedua, sebanyak 99.196 orang pensiunan dari data Taspen senilai 476,4 miliar. B, terdapat 40.266 orang peserta pensiun ganda dengan total dana tapera 133 miliar rupiah. Pemutakhiran status pekerja oleh pemberi kerja, proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis norma BP Tapera tergantung pada pemutakhiran data dalam menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal. Menimbang kedua, bank kustodian yang disetujui OJK dalam laman resmi BP Tapera, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, dan Bank Kaltimtara. Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan di mana uang 2.500 miliar rupiah yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 yang tercantum dalam PP nomor 57 tahun 2018 dan di mana uang senilai 567,5 miliar. Itu baru 7 provinsi. Rekomendasi meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait. Pertama, pengelolaan dana tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan hanya di 7 provinsi. Kedua, meminta BPKRI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana Bapertarum PNS senilai 11,8 triliun milik kurang lebih 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Ketiga adalah meminta Bank BPKRI melalui pimpinan DPR RI agar melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait bank kustodian yang telah disetujui OJK, yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, Bank Kaltimtara dalam kaitan pengelolaan dana investasi dan dana tapera.
Rekomendasi kedua, mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas terkait dana fiktif yang dilakukan senilai kurang lebih 1 triliun termasuk juga dana tapera. Mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapetarum PNS Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal. Dan terakhir, mendesak pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP Tapera, dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin, saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Demikian pimpinan, terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.